Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua orang bersaudara. Salah satunya dia hadir di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belajar, dan satunya lagi dia bekerja untuk menghidupi saudaranya, menghidupi keluarganya. Maka suatu hari yang bekerja ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata, "Ya Rasulullah, saudaraku ini cuma belajar saja, saya yang bekerja." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "La'allaka turzaku bih." Barangkali kamu ini dapat rezeki disebabkan karena saudaramu. Berkah itu orang yang belajar. Kadang sebagai orang tua, baru anaknya masuk pondok, sebentar saja, ini terlalu banyak pengeluarannya. Terlalu banyak apa? Pengeluarannya. Ya, Masya Allah ya. Ya. Padahal hidup ini kalau dia tidak bekerja untuk kebaikan dirinya, kebaikan anak-anaknya, mencetak generasi untuk Islam, untuk apa dia hidup? Apa yang akan dia bawa sebagai bekal amalan solehnya? Maka jangan menganggap itu beban. Jangan menganggap itu beban. Jadikan itu adalah lahan kebaikan. Lahan kebaikan. Ganti cara berpikirnya. Ini juga terjadi ya. Saya bercerita lembaga saya sendiri. Kita punya lembaga namanya Yayasan As-Sunnah di Makassar. Lembaga wakaf. Semua yang dihasilkan di dalam lembaga itu bukan milik ketua yayasan, bukan pula sekretarisnya, bukan siapapun yang memiliki di dalamnya. Itu milik Allah Subhanahu wa taala. Amanahnya adalah dialirkan untuk umat Islam. Iya. Kita merubah sebagian metode. Dulu digratiskan. Anak-anak belajar. Tapi waktu itu lahan kebaikan, cuman saya sendiri pandangan saya bekerja, kesibukan hal yang lain itu lebih mudah bagi saya daripada saya mengurus bagaimana saya mengumpulkan orang-orang yang membantu menggratiskan anak-anak ini. Nah, itu pintu kebaikan, tidak ada masalah. Tapi saya perlu kegiatan yang lain. Saya perlu mengajar, saya perlu bikin daurah, saya perlu sibuk menulis, saya perlu sibuk untuk menutup hal-hal yang lain di tengah umat ini. Kalau saya sibuk memikir itu, maka banyak hal yang mungkin saya telantarkan. Maka kita terapkan metode berbayar untuk masuk. Sebagian orang tua berpikir, ada lagi yang ini juga masalahnya ya. Komentar-komentarnya Masya Allah. Oh, sekolah kok bisnis? Sekolah kok apa? Bisnis. Ini tidak berpikir dengan pemikiran yang sehat. Ini lembaga wakaf. Anak yang masuk di dalam lembaga ini, itu tidak semuanya berbayar. Ada yang gratis. Dari mana digratiskan? Itu dari orang yang mampu membiayai mereka. Subsidi silang. Terus guru-gurunya yang mengajar, mereka bisa memberi waktu. Terus disuruh berkorban begitu. Ya, guru-guru dia suruh berkorban. Oh, berkorban ustaz. Ini jihad fisabilillah. Ini menolong agama Allah. Masya Allah, jago ustadznya, dia kasih motivasi. Ya. Terus kamu sendiri apa? Ya kami biarkan anak-anak kami gratis. Itu tidak cocok cara berpikirnya. Itu tolong dirubah mindset itu. Makanya saya bilang kepada orang tua yang menyekolahkan anaknya di As-Sunnah, sebenarnya orang yang membayar SPP di sini, itu hakikatnya dia sedang berwakaf. Dia sedang berwakaf. Jangan pikir bayaran. Sebab bayaran tersebut itu semuanya untuk maslahat agama Allah. Tidak ada kepentingan pribadi di situ. Tidak ada kepentingan pribadi. Maka ini adalah hal yang harusnya dipahami oleh setiap muslim dan muslimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meminta apapun dari para sahabatnya. Tidak pernah meminta apapun dari manusia. Tapi beliau lain, seorang Rasul.
Allah jamin untuk beliau jaminan. Dari zakat itu ada bagian khusus untuk beliau. Kalau perang ada ghanimah, 1/5 ada bagian untuk beliau. Kepala negara ada bagiannya untuk kepala negara. Supaya beliau sibuk dengan hal yang lebih mencocoki umat. Itu semuanya harus dibagi. Dan itu keberkahan di dalam kehidupan, sebab setiap orang dia bisa mengambil andilnya masing-masing. Kalau si ustadznya dia pula yang jago bisnis, dia pula yang membiayai, si ustadznya dia pula yang mengajar, dia pula ini. Kasihan yang lainnya mau beramal apa? Itulah dibuat manusia itu terbatas kemampuannya, supaya sebagiannya saling melengkapi sebagian yang lain.